Halo traders, kembali lagi bersama saya Muhammad Fojiksan di channel Foji Trades. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berpuasa ya bagi yang menjalankan. Jadi teman-teman, saya ingin merangkum ya 7 rules yang ada di UFP yang teman-teman wajib patuhi dan laksanakan ya supaya payout-nya itu nggak di-reject gitu atau ditolak gitu. Karena banyak sekali teman-teman di grup itu ya ada beberapa yang ditolak dan juga ada banyak juga yang di ACC payout-nya gitu ya. Jadi saya akan sharing teman-teman dari saya yang sudah 5 kali payout dari OFP, nanti saya berikan buktinya juga ya. Jadi saya sudah menemukan polanya dan ini akan saya share kepada teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mengikutin ya yang saya share ya kemungkinan teman-teman bakal juga bisa payout. Gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai ke rules nomor 1. Let's go. Nah, oke teman-teman, rules pertama adalah news rules. Jadi teman-teman di OFP ini sangat simple ya. Kalau teman-teman misalnya trading SAU USD, ya udah, berarti teman-teman fokus ke news yang ada USD-nya aja. Berarti seperti ini. Nah, mereka teman-teman menggunakan investing.com ya sebagai newsnya. Jadi teman-teman tinggal pergi aja ke investing.com economic calendar ya. Kemudian teman-teman sini bisa klik filter. Karena tadi saya cuma USD, ya udah teman-teman saya fokus ke USD aja. Jadi begini, saya clear, saya cari USD ya di sini. Nah, dan mereka cuma fokus ke yang bintang 3 gitu ya. Klik sini dan di-apply. Nah, jadi untuk minggu ini ya dari tanggal berapa? Dari tanggal 11 Maret ya sampai tanggal 13 Maret ya, teman-teman. Itu saya cukup fokus ke news yang ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh open posisi 2 menit sebelum dan 2 menit sesudah news. Contohnya di sini newsnya itu jam 9 ya. Oh, di sini saya masih GMT 5, saya ganti dulu ke GMT kita Indonesia, GMT 7. Nah, jadi teman-teman misalnya newsnya itu jam 9 malam ya. Nah, berarti saya nggak boleh open posisi ya 2 menit sebelum atau jam 20.58 sampai jam 21.02. Itu saya nggak boleh open posisi baru. Nah, tapi kalau teman-teman punya posisi sebelum itu, ya contohnya teman-teman punya posisi dari jam 8 malam, dan itu kena TP dan SL di jam 9, itu aman ya, di OFP itu aman. Nggak masalah gitu ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman trading contohnya ya GBP, GPY. Nah, berarti kan ada GBP sama GPY. Ya udah, teman-teman tinggal ganti filternya. Ya di sini kita ganti, kita clear dulu dan kita pilih GBP itu ada di United Kingdom ya sepertinya. United Kingdom, terus GPY itu Jepang ya. Di sini bintang 3 ya, kita apply. Nah ya udah, berarti teman-teman tinggal fokus, nggak boleh open posisi untuk minggu ini gitu ya, di hari Jumat dan hari Selasa di jam 2 sama jam 6.50. Seperti itu ya, jadi gampang ya teman-teman. Seperti itu untuk yang news rules. Oke, rules kedua adalah lot size rules, atau ini masuk dalam gambling rule ya teman-teman. Jadi gampangnya gini, kita nggak boleh open posisi ya dengan lot yang lebih besar 3,5 kali dari lot kita yang sering gunakan. Ataupun lebih kecil 3,5 kali dibanding lot yang sering kita gunakan tadi. Contohnya di sini teman-teman. Ya di sini teman-teman bisa cek di sini ya. Saya itu ya punya lot size yang sering itu adalah 0,4 gitu. Nah, kita buka di sini 0,4. Ya 0,4 berarti cara ngitungnya adalah 0,4 dikali 3,5. Nah, batas atas saya, batas maksimal saya boleh open posisi itu di 1,4 lot. Makanya teman-teman di sini saya berani open 0,8 lot karena tadi masih di dalam 3,5 kali gitu ya. Nah, untuk ambil batas bawahnya ya, teman-teman tinggal bagi aja sama tadi 0,4 dibagi 3,5. Nah, berarti batas bawah saya itu 0,11 ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi paham ya. Jadi teman-teman punya batas bawah sama batas atas. Kalau tadi sudah punya ya max lot yang sering digunakan gitu ya. Nah bang, kalau masih pertama-tama baru beli gimana bang? Ya teman-teman trading dulu aja kayak biasa. Ya nanti tentukan teman-teman mau berapa nih lot yang sering digunakan gitu ya. Loh bang, kalau misalnya saya lotnya nggak pernah ada yang sama gimana bang ya? Nah itu yang teman-teman yang saya nggak tahu ya. Karena kan mereka ini pakai sistem ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengopen ya lebih besar 3,5 kali dan lebih kecil 3,5 kali, itu otomatis teman-teman bakal dapat notifikasi. Notifikasinya bisa lihat di sini teman-teman. Nah, di sini di illegal strategis ya, illegal strategis. Nah, teman-teman cek di sini. Di gambling ini, di sini teman-teman di gambling 3,5 kali. Nah, kalau teman-teman nanti sini ada checklist ya udah berarti teman-teman telah melanggar
gambling. Kalau sudah gambling, payout-nya bakal di-reject pasti, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi saran saya adalah teman-teman tentukanlah ya mau berapa lot yang sering digunakan dari awal gitu. Jadi nanti selanjutnya lebih enak gitu. Ya. Jadi misalnya teman-teman seringnya itu ya, misalnya 1, ya udah 1 lah teman-teman. Nanti baru setelah teman-teman sudah sering 1 ya udah teman-teman bisa bereksplorasi lah ya, mungkin 1,3, 1,5, 2, intinya itu kan kalau 1 ya, contohnya 1 nih, contohnya 1 lot, berarti 1 dikali 3,5, berarti teman-teman bisa open posisi sampai 3,5. Tapi ingat ya, teman-teman harus pastikan 1 lot ini sebagai lot yang sering digunakan. Paham ya? Rules ketiga adalah majority win trade teman-teman ya harus di atas biggest loss teman-teman. Nah, majority di sini teman-teman, itu sudah saya tanya, itu sekitar 60% sampai 70%. Gitu ya. Nah, ini saya contohkan teman-teman bagaimana cara perhitungannya gitu ya. Nah, ini adalah trade saya yang payout kemarin teman-teman. Ya, di sini bisa teman-teman lihat. Kita langsung fokus ke loss-nya dulu ya. Nah, di sini biggest loss-nya itu adalah 126 ya. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung berapa win trade kita ya, berapa win trade kita yang di atas biggest loss atau di atas 126,4 gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini kan ini biggest loss-nya, kita hitung di mana nih? Ini di bawah berarti enggak. Ini di bawah 126 berarti enggak, di bawah 126 enggak, di bawah 126 enggak. Nah, di sini di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas ya. Nah, di sini teman-teman. Kita lihat nih, sekarang kita hitung yang di atasnya berapa gitu ya. Kita hitung di atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di atasnya 6. Nah, di atas 6 dari total berapa win? Nah, berapa win? Tadi sini 6 ya kan? 7, 8, 9, 10. Nah, berarti di sini teman-teman, dari 6 yang di atas biggest loss dibagi semua win. Yang win tadi adalah 10. Berarti 6/10 sama dengan 60%. Nah, disinilah teman-teman saya payout. Karena tadi memenuhi rules majority tadi, gitu ya. Majority-nya itu bisa 60-70%, dan kalau di atas lebih bagus ya. Nah, caranya gimana supaya mensiasatinya adalah, teman-teman jangan pernah mengintervensi trade-nya. Jadi gini, kalau sudah open posisi, ya, kalau sudah lihat posisi sedikit win aja gitu ya, win-nya sedikit, teman-teman langsung close, itu jangan. Ya, karena nanti itu bakal jadi win kecil. Dan mereka, OFP, nggak suka yang namanya win kecil. Mereka maunya kalau win itu ya selalu di atas biggest loss lah, di atas biggest loss gitu. Jadi itu nanti RR-nya bakal jalan gitu ya. Kalau tadi di sini biggest loss-nya itu adalah 126, ya tolonglah win-nya itu di atas 126 gitu. Dan itu mereka kasih agak nafas lah kita ya, yaitu adalah 60-70%. Mereka nggak mesti 100% gitu ya, karena mungkin tahu ya, kita mungkin bakal ada BEP gitu ya. Tapi jujur saya nggak sarankan teman-teman pakai BEP gitu ya. Lebih bagus ya udah jalankan trade-nya, kalau nggak hit TP, ya hit SL seperti itu. Gimana teman-teman, paham ya untuk rules yang majority ini gitu. Nah, rules keempat teman-teman adalah margin rule. Ya, ini adalah rules baru ya yang saya baru tahu setelah salah satu member ya di grup diskusi Profom Indonesia. Bagi teman-teman yang belum join bisa klik di link kolom deskripsi ya. Itu terkena payout reject ya, payoutnya di reject atau ditolak karena menggunakan margin lebih besar daripada 50%. Maksudnya apa? Gini ya. Contohnya teman-teman punya daily drawdown itu 4% ya. Dan ternyata teman-teman loss-nya itu, floating loss-nya itu mencapai 2% atau 50% dari 4% tadi. Nah, menurut saya teman-teman, rules ini itu sangat fair ya. Kenapa? Karena masa iya kita itu trader di Profom ya bisa floating 2% ya, itu hampir setengah dari daily drawdown, dan itu sangat nggak bagus gitu ya. Berarti artinya apa? Dia meresikokan ya 2% berarti kan gitu. Atau 2% lebih malah, karena kan floatingnya 2% tuh. Berarti kan SL-nya mungkin tuh bisa di 3% gitu ya. Nah, OFP nggak mau seperti itu teman-teman. Mereka itu mau gain yang konsisten, yaitu dengan meresikokan yang sesuai, ya contohnya 1% atau 0,5% gitu ya. Jangan sampai 2% lah gitu. Ini floatingnya aja 2%, apalagi kalau kena SL itu bisa sampai 3% atau 4% gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk mensiasatin ini ya udah teman-teman resikokan 0,5 sampai 1%. Dan jangan teman-teman tuh punya posisi yang banyak-banyak teman-teman gitu ya. Karena misalnya nih ya,
misalnya teman-teman punya 5 posisi, ya masing-masing resikonya itu 1%, ya punya resiko 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Nah, kita taruh masing-masing ini itu floating 0,5%. Ya, dari masing-masing 5 ini tuh floating loss 0,5%. Ya udah, berarti totalnya berapa? Teman-teman, totalnya itu floating loss 2,5%. Dan itu sudah melanggar margin rule ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu ya? Caranya adalah kalau teman-teman merasa bakal punya trade yang banyak, trade running yang banyak gitu, contohnya 5 tadi, ya. Janganlah resikokan 1%, teman-teman. Resikokannya 0,5% aja lah, gitu ya. Jadi contohnya misalnya 0,5%, dan itu floating setengahnya atau 0,25-nya, ya udah 0,25 dikali 5 kan masih 1% ya. Masih aman, masih di bawah 2%. Nah, jadi itu risk manajemennya itu masih bagus, gitu ya. Paham ya teman-teman untuk yang margin rule ini. Intinya adalah jangan sampai floating semua posisi teman-teman itu 2%. Gitu ya. Nah, rules kelima, teman-teman, adalah martingale rule. Nah, di sini teman-teman ada yang bertanya ya, di sini. Halo Pak, saya trading gold dengan biasanya itu 0,1, tapi saya salah ketik jadi 0,4. Nah, di sini teman-teman dibalas ya. Kalau 0,1-nya itu dalam posisi win, dan kita menambah lagi 0,4, ya misalnya teman-teman udah buy di sini ya, 0,1. Dalam posisi win nih, berarti di atas kan. Nah, teman-teman nggak sengaja open posisi 0,4 di atas. Nah, ini aman. Kenapa? Karena tadi 0,1-nya nggak dalam posisi loss. Yang nggak boleh adalah, kalau teman-teman sudah open 0,1 di sini, tiba-tiba dia drop ke bawah, buy. Tadi kan buy ya, buy 0,1, dan dia drop ke bawah, teman-teman buy lagi 0,4. Nah, inilah namanya martingale. Karena ngebeli lagi di saat yang atasnya itu masih loss gitu ya. Dan itu belinya lagi dengan lot yang lebih besar lagi, ya 0,4 gitu. Kalau 0,1 juga, itu masih aman. Gitu ya. Paham ya teman-teman? Nah, ini teman-teman adalah contoh trader yang kena martingale violation. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini dia itu open 0,05 ya. Di harga 12593. Ya, di buy ini kayaknya buy ya teman-teman. Oh, ini sini buy ya, buy. Nah, kemudian harganya drop ya, drop. Dan dia akhirnya beli lagi 0,15 di harga 12591 atau harga di bawahnya gitu ya. Ya udah otomatis kena martingale gitu ya. Ini lagi. Dia sell di 0,01 di harga 2880,57 ya. Kemudian harganya naik teman-teman. Naik ya jadi 2880,75 kan naik nih ya. Belinya itu 0,03 lagi lebih besar daripada 0,01. Ya udah, itu namanya martingale. Gampang ya teman-teman? Paham ya? Jadi saran saya adalah jangan martingale ya. Kalaupun mau menambah posisi, itu gunakan lot yang sama. Ya misalnya 0,1, kalau dia drop ya 0,1 lagi gitu ya. Rules ke-6 teman-teman adalah holding win harus lebih besar daripada holding loss. Ini termasuk dalam kategori gambling rule ya. Nah, gimana maksudnya? Gini teman-teman, cara menghitungnya ya. Di sini saya mengambil trade yang saya payout kemarin juga ya, di sini. Di sini teman-teman ke trading history ya, ke trading history-nya. Nanti bakal muncul seperti ini kan. Di sini ada duration-nya nih. Nah, caranya adalah teman-teman copy gitu ya. Copy sampai sini. Saya ini cycle saya ya, cycle payout saya. Kemudian kita copy lah misalnya ke spreadsheet-nya gitu ya. Kita copy. Terus kita gini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan teman-teman ada yang win ya, win dengan ini durasinya gitu ya. Nah, caranya adalah dipisah-pisah saja teman-teman gitu ya, dipisah-pisah saja. Ini saya manual ya teman-teman. Ini saya manual ya teman-teman. Nah, jadi gini. Ini kan win ya. Win kita taruh sini. Sorry. Ini win kita taruh sini aja. Kita cari yang loss aja deh, karena loss yang lebih sedikit ya. Di sini loss kan teman-teman. Di sini loss, ya udah kita geser nih ke sini. Nah, kan dapat nih. Di sini dapat sini gitu ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja teman-teman. Sebenarnya ini nggak bisa ditambahkan ya, karena ada tulisan minutes di situ. Nah, jadi saya manual aja gitu ya. 6 ditambah 12 ditambah 28 ditambah 81 ditambah 109 ditambah 12 tambah 46 tambah 12. Nah, ini hasilnya 376 menit ya. Nah, sedangkan yang loss kita tambahkan 37 tambah 67, 104. Nah, gimana caranya? Gini. 104 ya dibagi total loss-nya berapa? Loss-nya 2. Di sini. Berarti rata-rata loss saya itu adalah 52 menit. Oke ya.
Nah, kalau yang win gimana? Yang win di ini dibagi berapa? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10 ya. Nah, di sini teman-teman, win saya cuma 37,6 gitu ya. Nah, padahal mereka bilang itu adalah win-nya, ya holding win-nya harus lebih besar daripada holding loss-nya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, ya. Holding win saya lebih kecil daripada holding loss-nya, tapi saya tetap bisa payout. Nah, saya udah pernah nanya teman-teman, selama dia itu nggak signifikan gitu ya, nggak signifikan perbedaannya. Di sini kan teman-teman bisa cek ya. Di sini perbedaannya mungkin sekitar, nah cuma 14 menit dan itu normal teman-teman. Jadi teman-teman yang ini tuh masih bisa ditoleransi ya, asalkan nggak terlalu signifikan gitu ya. Nah, ini teman-teman contoh yang sangat-sangat signifikan ya. Bisa teman-teman cek di sini, lihat nih ya. Setiap win, ya win, kita cek di sini sebelahnya. Duration cuma 11 menit, 26 menit, 6 menit gitu ya. Loss-nya 133. Nah, ini win lagi nih, cuma 29. Loss-nya sini, loss 5.581 menit. Ya, jadi di sini sangat jelas sekali teman-teman, sangat kentara sekali bahwasannya durasi loss-nya itu jauh lebih besar. Nah, sedangkan saya, yaitu cuma selisih 14 menit. Jadi teman-teman nanti bisa hitung sendiri ya, pergi ke dashboard-nya, ya di copy dan hitung sendiri nanti. Nah, asalkan misalnya mungkin masih di bawah 20 menit, kayaknya masih aman ya teman-teman. Tapi khusus yang ini ya, saya nggak bisa garansi teman-teman, karena memang yang ini adalah yang paling saya nggak suka gitu ya, karena kita nggak bisa kontrol gitu ya. Kayak mana kita mau mengontrol suatu trade itu bisa capai TP harus lebih lama nih daripada loss gitu, kan nggak bisa ya. Kan semua itu tergantung daripada market gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke lah teman-teman, itu aja 6 rules yang teman-teman perlu ketahui ya, selain dari memenuhi konsistensi rules ya pastinya ya. Gitu. Dan bagi teman-teman yang belum paham nih, ini bahas apa ya? Teman-teman bisa cek video saya terkait OFP, nanti saya taruh linknya di deskripsi gitu ya. Oke teman-teman, sekian, jangan lupa diklik like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Fojit Trades. See you in the next video. Nah, sorry teman-teman, saya lupa menunjukkan bukti payout-nya ya. Di sini saya sudah payout 3 kali ya. Yang ini dari metode baru ya. Sebelumnya itu kan belum ada seperti ini, belum ada yang namanya section payout ini. Kita pergi ke sertifikat juga bisa nih, sertifikat. Ya, ini payout terakhir saya teman-teman tanggal 24 Februari. Dan ini overall payout saya teman-teman selama di OFP ini ya, sejak bulan Oktober kalau nggak salah ya. Sudah $3.000. Ya, ini payout per ininya, per periodenya ya. 24 Februari, 13 Februari, 18 Januari. Oh, November saya teman-teman payout pertama kali, 25 November. Oke, thank you.